Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 yang akan membahas ragam strategi pembelajaran. Kami beranggotakan 3 orang dengan anggota Aila Zakiroh dengan NIM 2102444, kemudian ada Della Rosa dengan NIM 2102684, dan Natalin Cesaria dengan NIM 2103836. Baiklah, kita mulai saja penjelasannya. Yang pertama ada pembelajaran akselerasi atau accelerated learning adalah pembelajaran alamiah yang menggugah sepenuhnya kemampuan belajar para pembelajar, membuat belajar lebih menyenangkan dan memuaskan, serta memberikan sumbangan sepenuhnya pada kebahagiaan, kecerdasan, kompetensi, dan keberhasilan. Ciri dari AL ini adalah mementingkan tujuan, bekerja sama, luwes gembira, banyak cara melibatkan emosional dan multi indrawi, serta mengutamakan hasil. Kemudian ada prinsip pembelajaran akselerasi yang dimana pertama, belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh. Kedua, belajar adalah berkreasi bukan mengkonsumsi. Yang ketiga, kerjasama membantu proses belajar. Yang keempat, belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri atau dengan umpan balik. Dan yang kelima, emosi positif sangat membantu pembelajaran. Kemudian ada elemen pembelajaran akselerasi. Yang pertama ada lingkungan fisik, di mana perlu diciptakan agar lingkungan pembelajaran yang nyaman. Yang kedua ada musik, dapat membantu siswa rileks dan fokus. Yang ketiga ada gambar-gambar yang bermakna, di mana informasi atau sugesti yang diberikan oleh gambar-gambar di kelas mampu memberikan uraian yang sesuai dengan topik. Yang keempat ada guru, di mana kemampuan suara atau tekanan intonasi dapat digunakan untuk menangkap perhatian siswa dan menekan poin utama. Yang kelima ada poin positif, di mana sapaan dan suara yang ramah, penggunaan bahasa yang memotivasi dapat mempelancar dan menambah daya ingat siswa. Dan yang terakhir ada seni dan drama, tujuannya agar pembelajaran lebih hidup. Langkah-langkah pembelajaran akselerasi itu disingkat kuasai, di mana K, kuasai pikiran untuk sukses, U, uraikan faktanya, A, apa maknanya, S, sentakan ingatan, A, ajukan yang diketahui, dan I, introspeksi. Kemudian yang terakhir ada bentuk penyelenggaraannya, di mana yang pertama program khusus siswa yang memiliki kecerdasan luar biasa bersama dengan siswa berkemampuan biasa. Yang kedua kelas khusus, di mana siswa yang memiliki kemampuan luar biasa ditempatkan pada kelas khusus. Yang ketiga sekolah khusus, siswa yang belajar di sekolah ini adalah mereka yang hanya memiliki kemampuan dan kecerdasan yang luar biasa. Selanjutnya pembelajaran yang kedua adalah Inquiry Discovery Learning. Dilansir dari Getidikdas Kemdikbud bahwa model pembelajaran penyingkapan atau penemuan adalah memahami konsep, arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Selanjutnya kita akan mempelajari langkah-langkah Inquiry Discovery Learning. Yang pertama ada pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua ada pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga ada pengumpulan data atau data collection. Yang keempat ada pengolahan data atau data processing. Yang kelima ada pembuktian atau verification. Dan yang keenam menarik simpulan atau generalisasi atau generalization. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik Inquiry Discovery Learning. Ciri utama belajar menemukan yaitu 1. Mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. 2. Berpusat pada siswa. Dan yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian kelebihan dan kekurangan Inquiry Discovery Learning. Kelebihan yang pertama mendukung partisipasi aktif pembelajar dalam proses pembelajaran. Yang kedua menumbuhkan rasa ingin tahu pembelajar. Dan yang ketiga memungkinkan perkembangan keterampilan-keterampilan belajar sepanjang hayat dari pembelajar. Sedangkan kekurangannya yang pertama kadangkala terjadi kebingungan pada para pembelajar ketika tidak disediakan semacam kerangka kerja. Yang kedua terbentuknya miskonsepsi. Dan yang ketiga pembelajar yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan. Lalu masuk ke model pembelajaran yang ketiga yaitu pembelajaran scientific learning.
Pembelajaran scientific learning yaitu model pembelajaran yang mengedepankan proses belajar berbasis penyelidikan ilmiah. Adapun proses pembelajaran berbasis penyelidikan ilmiah diwujudkan dalam usaha sistematik untuk mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan melalui kegiatan mengamati, menanya, mengasosiasi atau menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Kemudian ada kriteria pembelajaran scientific learning yang dimana dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama ranah pengetahuan atau kognitif yang mana menjadikan peserta didik tahu apa akan materi pembelajaran. Yang kedua ada ranah sikap atau afektif yang menjadikan peserta didik tahu mengapa akan materi pembelajaran. Dan yang ketiga ranah keterampilan atau psikomotor yang menjadikan peserta didik tahu bagaimana akan materi pembelajaran. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran scientific learning. Yang pertama ada mengamati atau observing, yang kemudian dilanjutkan dengan menanya, kemudian kita mencoba, lalu diasosiasi, dan kemudian terakhir dikomunikasikan. Materi terakhir yaitu tentang keunggulan dan kelemahan pembelajaran scientific learning. Keunggulannya yang pertama meningkatkan kemampuan intelek peserta didik, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua melatih peserta didik untuk aktif dalam mencari informasi agar tidak ketinggalan materi pembelajaran. Yang ketiga melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Kelemahannya yang pertama, apabila materi pembelajaran kurang terfokus dan terlalu luas, pengetahuan yang didapatkan peserta didik kurang mendalam. Yang kedua, literatur tentang mode pembelajaran implementasi pendekatan saintifik sulit didapatkan. Sekian pemaparan dari kelompok 7, semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.